Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali ke hadirat Allah. Semoga Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Kita yang masih ada di dunia ini, semoga Allah anugerahkan kehidupan yang barokah. Semoga Allah berikan kepada kita semua keturunan yang solehin dan solihah. Al-Fatihatu ila man nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتهم. يا رب مصطفى بلغ ولن يضيق الرسول الله جاءوك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabb Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba, sama-sama, wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana
dzunubana. Selagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ruya anin nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala ala inna rajaba syahrullah al-asam paman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanullah. Wa man shoma yaumaini la yasiful wasfin min ahlil ardi was samawat ma indallahi minal karama. Wa man shoma salasata ayyam ufiya min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, Allah perkenankan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat bersilaturahim, dapat menghidupkan masjid kita dengan bermacam-macam aktivitas ibadah. Semoga seluruh rangkaian kumpulnya kita, taklimnya kita, zikirnya kita, selawat kita, semoga seluruhnya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, nggak kerasa baru kemarin kita melaksanakan ibadah puasa. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan lagi. Senang apa? Senang apa? Enggak senang? Senang. Mudah-mudahan kesenangan kita Allah berikan usia yang panjang. Allah berikan rezeki yang barokah. Allah penuhi hajat-hajat dunia kita dengan kebarokahan. Kita sering senang bahagia itu Allahumma ij'al fi ta'atika parohi wa sururi. Ya Allah, jadikan aku, kesenangan aku, kebahagiaan aku dalam rangka taat sama Allah. Jadi bahagia, senang itu dalam rangka taat. Jadi banyak perbuatan amalia yang kita lakukan kita juga senang, dan itu juga merupakan rangkaian kita taat kepada Allah. Kita pada saat ini sudah berada pada tanggal berapa, Bu? Ibu? Tanggal 11. Iya. Kita memasuki bulan Rajab tanggal berapa? Malam kedua 12. Iya. Jadi kemarin pada malam tanggal 1 tahun baru Masehi tahun 2025 Masehi itu juga berbarengan dengan malam 1 Rajab. Kira-kira kita pada begadang nggak? Orang Pondok Cabe malam tahun baru pada begadang nggak? Alhamdulillah tidur. Ya alhamdulillah tidur. Tapi kebanyakan orang di malam tahun baru itu mereka begadang, menunggu sampai datangnya malam jam 12 malam. Mereka apa? Ada yang bakar-bakar ikan, ada yang bakar ayam, ada yang niup trompet, ada yang niup petasan. Padahal malam itu malam 1 Rajab, malam yang sangat mulia. Bagaimana cara mensikapi itu? Mensikapi tahun baru Masehi, mensikapi malam 1 Rajab yang terbaik bagi kita. Kita bahagia dengan datangnya menyambut tahun baru Masehi, silakan nggak apa-apa bergembira, tapi kegembiraan kita dalam rangka taat sama Allah. Kita kumpul dengan saudara, kita kumpul dengan tetangga,
kita kumpul dengan ponakan, malam itu kita biasanya kumpul tuh ba'da Isya. Ya, ada yang jam 8, ada jam 9, tetap kita doa. Doa awal tahun, doa akhir tahun. Zikir, kita isi dengan zikir. Boleh baca Al-Quran, boleh tahlil, boleh baca rawi, apa saja amalia-amalia yang sifatnya ibadah. Silakan diisi. Ya, diisi. Jangan malam 1 Rajab, malam tahun baru Masehi, itu nggak diisi dengan ibadah. Isinya semua hura-hura. Isinya semua senang-senang. Ini menyalahi namanya syariat agama. Budaya boleh dijaga, boleh dipelihara, tapi harus dimasuki dengan unsur-unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya kita yang baik-baik, malam tahun baru Masehi itu kita biasanya bakar jagung, nggak apa-apa. Itu perkara yang baik. Menyenangkan anak, menyenangkan ponakan, nggak apa-apa. Bakar ikan, itu juga baik. Kita punya rezeki beli ikan, sedekahkan kepada keponakan, kepada cucu, itu juga baik bakar ikan. Bakar ayam juga baik, itu baik tradisi. Tapi jangan lupa kebaikan tradisi itu diisi dengan ibadah. Kemarin saya pada awal itu, biasa saya di awal tahun, kita zikiran dulu, baca Yasin, kita baca tahlil, di doanya kita isi doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Baru selesai itu kita melakukan yang namanya tradisi kita, bakar jagung, bakar ikan, nggak apa-apa. Tapi jangan diambil unsur-unsur yang mubazir. Unsur yang mubazir yang mana? Beli trompet. Orang Pondok Cabe pada beli trompet nggak? Alhamdulillah. Ada yang beli petasan? Ada? Banyak. Itu kira-kira mubazir apa enggak tuh? Mubazir. Petasan itu murah apa mahal ya? Mahal. Ibu, kira-kira suaminya beli petasan? Enggak. Suaminya punya duit 500.000 beli petasan. Terus besok ibu-ibu di dapur nggak belanja karena malam tahun baru suaminya seneng-seneng nggak belanja, semuanya dibeliin petasan, besok nggak belanja. Kira-kira suami kita dosa nggak? Dosa. Yang baik apa? Yang baik, lebih baik daripada buat beli petasan, beli kembang api, beli trompet, lebih baik dipakai untuk memberi nafkah keluarga. Ini kebiasaan buruk setiap tahun-tahun Masehi yang harus kita buang. Ini menyerupai orang-orang di luar Islam. Nah, kalau di Indonesia yang beli trompet siapa? Orang Islam. Yang beli kembang api, beli petasan siapa? Orang Islam. Itu tradisi kurang baik, dibuang pelan-pelan. Syukur-syukur bisa dibuang keseluruhannya. Tapi kalau ada tradisi yang baik, bakar jagung, bakar ikan, itu nggak apa-apa. Tapi sebelum itu kita isi dengan doa. Supaya apa? Memasuki tahun 2025, Allah berikan kesehatan sama kita. Allah berikan kita rezeki yang barokah. Allah berikan usia yang panjang dalam sehat dan taat. Itu kita minta sama Allah. Di tahun apa saja, apakah itu di awal tahun Hijriyah, apakah itu di awal tahun Masehi, tetap kita minta kepada Allah supaya kita sehat, panjang umur, berkah rezeki, rumah tangga yang sakinah, minta sama Allah. Apalagi itu malam tahun baru kemarin berbarengan dengan malam malam 1 Rajab. Ya, kita ada orang yang baca sholawat dihidupkan malam itu, ada yang khatmil Quran, ada yang membaca istighfar, silakan. Nah, umumnya kita di Jabodetabek itu ngadakan malam 1 Rajab itu ba'da Isya, 1
sampai jam 12. Ada orang yang tengah malam jam 3, silakan, nggak apa-apa. Yang penting malam 1 Rajab itu diisi dengan ibadah. Karena malam itu merupakan malam yang mulia. Kalau kita berdoa kepada Allah, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah ngakar kita nih di Indonesia, yang malam-malam yang mulia itu malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Itu 5 malam yang harus kita isi dengan ibadah. Ya, di kita udah umum di kita itu kalau malam Jumat setiap musola, setiap masjid pasti baca Yasin, tiap masjid pasti baca tahlil, tiap masjid pasti baca ratib. Itu tradisi. Agama yang ditradisikan baik harus dijaga. Ya harus dijaga, jangan dibuang. Itu dipelihara tradisi yang baik. Nah, yang kedua, ini tradisi yang harus kita tradisikan. Malam 1 Rajab. Ini orang belum semua mentradisikan ini. Ditradisikan. Pada maghrib itu baca tahlil, baca Yasin, baca doa awal tahun, akhir tahun. Kalau sudah ditradisikan, dibiasakan, jadi amaliyah lingkungan. Kalau itu tidak ada sesuatu yang kurang. Iya, ini harus kita tradisikan malam 1 Rajab. Yang kedua, yang sudah biasa kita tradisikan di lingkungan kita, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ini lingkungan kita, Pondok Cabe, pasti setiap malam nisfu Sya'ban jamaah itu berbondong-bondong ke masjid. Bagus ini, tradisi agama yang harus ditradisikan. Ya, harus kita tradisikan. Ini harus kita tradisikan malam nisfu Sya'ban. Yang keempat yang harus kita tradisikan dan harus kita hidupkan dengan ibadah, malam hari raya Idul Fitri. Ya, ini biasanya begadang juga, baca takbir. Yang kelima yaitu malam hari raya Idul Adha. Ini malam yang ada di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia ini ada semua. Ya, kalau tempat-tempat istijabah hanya ada di kota Mekah, kota Madinah. Tapi malam yang mulia itu seluruhnya ada di seluruh dunia. Tergantung kita mau memanfaatkan dan mau mentradisikan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada saat ini kita mengkaji tentang yang namanya Rojab. Rojab itu ada 3 rangkaian: Rojab, Sya'ban, Ramadan. Ini harus kita tradisikan. Ada amalia-amalia yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama dulu, yang pada saat ini kita sebagai penerusnya harus menjaga itu, harus melestarikan itu, dan menjadikan tradisi di dalam masyarakat. Jadi ketika kita berada pada bulan Rajab, kita disunnahkan ada 3 amaliyah. Mudah-mudahan 3 ini dapat kita amalkan. Yang pertama, kita disunnahkan membaca doa di bulan Rajab. Yang tadi kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Nah, kita ini di kita biasanya ini dijadikan puji-pujian, dijadikan selawatan sebelum habis azan maghrib, nunggu jamaah yang dari rumah menuju masjid, kita selawatan dulu, kita puji-pujian. Nah, puji-pujian yang biasa dibaca di bulan Rajab adalah doa Rajab. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fi Rajaba, di bulan
Rajab. Wa Sya'bana, dan berikan keberkahan juga kepada kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Waghfir lana dzunubana, ya Allah, dan ampunkan juga dosa kami. Ini ibu, bapak, ibu yang sering bebenah, sering rapi-rapi rumah di bulan Rajab ini, doa ini boleh bu, sambil gosok, sambil masak, dibaca, dijadikan puji-pujian, dijadikan lisan kita basah di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Kerjaan selesai, dapat berkah. Iya, ini doa di bulan Rajab yang harus senantiasa kita baca. Kita orang laki yang usaha, sambil jalan di bulan Rajab ini baca doa yang diajarkan oleh ulama kita, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rajab itu diperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Itu doanya. Yang pertama itu. Yang kedua, di bulan Rajab itu kita disunnahkan memperbanyak istighfar bulan Rajab. Ibu, ingat bu istighfar bulan Rajab? Ibu, ingat nggak? Bapak jamaah sekalian masih ingat istighfar bulan Rajab? Apa? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 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 Ini namanya istighfar bulan Rajab. Istighfar bulan Rajab dalam keadaan kita punya wudu, silakan. Dalam keadaan kita tidak punya wudu, silakan. Membacanya ngadep kiblat, silakan. Mau madhep timur juga silakan. Yang terpenting ada kesempatan yang baik, kita baca ini istighfar bulan Rajab. Ya, boleh sambil nunggu jamaah ke masjid ini istighfar dibaca di bulan Rajab. Mau pakai lagu silakan. Mau nggak pakai lagu juga silakan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, silakan. Mau pakai lagu nggak apa-apa. Yang penting enak didengar kuping dan enak ketika kita membaca. Ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, kasih sayangi aku. Wa tub alayya, dan terima taubatku. Ini artinya. Jadi sambil mulutnya bunyi, mulutnya memuji, mulutnya bersolawat, bersenandung, hatinya memahami artinya. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah kasih sayangi aku. Wa tub alayya, ya Allah terima taubatku. Ini kita artikan dalam hati kita. Ini istighfar bulan Rajab. Ini yang kedua, amaliyah yang kedua di bulan Rajab itu memperbanyak membaca istighfar bulan Rajab.
Amaliyah yang ketiga yang dapat kita lakukan di bulan Rajab ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu kita disunnahkan puasa. Puasanya boleh terus menerus, boleh juga dicicil. Ibu, bapak yang istiqomah puasa Senin Kemis, niatnya puasa Rajab. Nawaitu sauma godin syahrir Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Puasanya hari Senin, puasanya hari Kamis nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi niatnya puasa Rajab. Karena karena jamaah sekalian sudah istiqomah puasa Senin Kamis, maka pahala puasa Senin Kamis tetap ibu dapatkan, tetap jamaah dapatkan karena sudah istiqomah puasa Senin Kamis. Walaupun puasanya itu niatnya puasa Rajab. Ya. Kalau nggak bisa berbahasa Arab, niat bahasa Indonesia. Kalau kita puasa wajib, niatnya di waktu malam. Ya. Umpama sebelum subuh. Sebelum subuh itu kalau yang wajib. Tapi kalau puasa sunnah nih, umpama ibu mau puasa Rajab, tahu-tahu bangun lagi azan. Udah ibu niat aja, saya niat puasa sunnah Rajab karena Allah Ta'ala, udah niat langsung puasa. Nah kalau puasa Ramadan itu niatnya tiap malam atau di awal Ramadan. Tapi kalau puasa Rajab kita niatnya adalah ketika kita ingin puasa. Umpama habis subuh ibu bapak nggak makan apa-apa, udah dah daripada nggak makan apa-apa, saya puasa aja. Langsung niat, saya niat puasa Rajab sunnah karena Allah Ta'ala, niat seperti itu. Ya, walaupun pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab silakan, mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hati kita, apa yang kerentak di hati kita. Ya, jadi puasa Rajab ini kita sebagai umat Nabi Muhammad, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Jangan sampai sebulan penuh nggak ngambil kebaikan di bulan Rajab berupa puasa. Ya, berupa puasa. Ya, kalau udah istiqomah Senin Kemis, dari Senin Kemis tersebut ada yang diniatkan puasanya, niat puasa Rajab. Ya, jangan sampai nggak niat sama sekali puasa Rajab. Niatnya hanya puasa Senin Kemis. Ya, mau puasa terus menerus silakan. Ya, keterangan dari Nabi Muhammad SAW, manfaat orang yang melakukan puasa Rajab. Manfaatnya apa? Bersumber dari hadis Nabi SAW, siapa orang man soma minhu yauman, siapa orang yang puasa satu hari di bulan Rajab, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridho Allah, istaujaba alai ridwanullahi akbar, dia akan mendapat kemuliaan dari Allah, akan mendapat istaujaba alaihil akbar, akan mendapat kemuliaan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau satu hari itu orang puasa Rajab itu dapat keridhaan dari Allah. Ya. Yang kedua, waman soma yaumaini yasifu wasifun min ahlil ardi wassamawat minal karomah. Siapa orang yang puasa 2 hari di bulan Rajab, 2 hari, niat puasa 2 hari di bulan Rajab, 2 hari kita puasanya niatnya, cuma 2 hari kita lakukan, kita akan mendapatkan doa dari makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di langit, yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau kita mendapat doa para malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi,
pasti doa-doa mereka akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi kita umat Nabi Muhammad, kalau kita puasa di hari di bulan Rajab itu akan mendapat yang namanya keridhaan Allah, akan mendapatkan yang namanya doa dari para malaikat, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga nih, minimal 3 hari kita puasa di bulan Rajab. Mau terus-menerus 3 hari, Senin, Selasa, Rebo, ini 3 hari. Langsung Kemis, keempat puasa, Kemis, silahkan gak apa-apa. Mau dicicil, Senin, Selasa, 2 hari, entah ketemu lagi minggu depan, begitu nggak apa-apa. Yang penting minimal 3 hari. Kalau yang sudah biasa puasa Senin Kemis, itu tinggal niatnya saja yang dirubah menjadi puasa Rajab. Nah, bagaimana dengan puasa Senin Kemisnya? Tetap dicatat oleh Allah mendapat kemuliaan puasa Senin Kemis. Apa manfaat bagi orang yang puasa 3 hari di bulan Rajab? Wa man shoma salasata ayyamin ufiya min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Siapa orang yang puasa 3 hari di bulan Rajab, Allah jaga dia dari mara bahaya dunia dan mara bahaya akhirat, ya. Allah jaga dari bahaya-bahaya dunia. Allah hindari kita dari bahaya dunia. Kita ini semuanya harus punya sandaran yang kuat sama Allah. Ya, kalau orang yang sering berdoa, orang yang sering puasa, itu nanti dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita rajin doa, kita naik kendaraan. Ada orang yang kecelakaan, itu sering kita lihat. Ada yang meninggal dunia, ada yang seperti ini, mobilnya hancur. Tapi ada orang yang ketika kecelakaan itu sedikit pun dia nggak lecet, sedikit pun dia nggak dapat bahaya. Kenapa ini dia dapatkan? Karena dari doanya, karena dari puasanya, dan amalia-amalia lain yang Allah berikan kepada dia. Ini namanya Allah hindari dari bahaya dunia. Nah, orang yang puasa 3 hari di bulan Rajab, Allah jaga dari bahaya dunia dan adab akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau puasa 3 hari, apa manfaatnya? Wal jununi, Allah jaga dia dari gila. Iya, gila. Ini gila beneran, bukan gila dibuat-buat. Ada nggak orang gila dibuat-buat? Ada, iya. Kayak kemarin tuh musim pilkada, itu orang stres. Itu namanya gila dibuat-buat. Kalau gila junun ini, gila ya memang datang, ya. Maka Allah jaga dia dari penyakit gila. Wal judami, penyakit lepra. Apa kalau bahasa Indonesia? Kusta ya. Kusta. Itu penyakit kusta, itu kalau orang yang puasa tiap tahun 3 hari di bulan Rajab, Allah jaga dari penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit yang makan tubuh kita. Jari-jarinya copot, jari tangan copot, jari jempol copot, jari kaki copot. Itu penyakit lepra. Akhirnya orangnya meninggal dunia. Nah, orang yang puasa Rajab itu Allah jaga dia dari penyakit lepra. Ini keterangan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah saya baca. Kenapa anak itu bisa terjadi yang namanya penyakit lepra? Ini salah satu kesalahan ayah bundanya, kesalahan bapaknya, kesalahan ibunya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini biasanya hal ini bisa terjadi penyakit lepra kepada anak itu gara-gara apa? Istrinya lagi datang tamu bulanan, istri ibu datang tamu bulanan, bapaknya datang ke ibu minta dilayani, ibu layani.
Ada nggak suami yang kayak gitu? Ibu, ada nggak lagi datang tamu bulanan, ibu dirayu, disuruh begitu, diajak begitu sama suaminya. Nah, ketika ibu layani, satu saat anaknya lahir, nanti lahirnya itu akan mendapatkan yang namanya penyakit judam, penyakit lepra, penyakit kusta. Makanya dilarang di dalam agama kita ketika wanita itu kotor dalam keadaan dia haid, dilarang melakukan itu. Supaya apa? Supaya karena darah yang keluar itu darah kotor, ya. Nah, cikal bakal manusia itu dari segumpal darah. Ketika seseorang melakukan itu dalam keadaan kotor, maka salah satu sebabnya Allah berikan azab kepada cabang bayi itu mengalami yang namanya penyakit kusta. Penyakit kusta. Makanya kita harus hati-hati. Nah, orang yang puasa 3 hari di bulan Rajab, Allah akan jaga dari penyakit kusta. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, anak cucu kita jangan sampai mengalami yang namanya penyakit kusta. Wal barosi, penyakit belang. Penyakit belang itu penyakit apa ya? Bapak? Belang. Hah? Penyakit belang, baros itu belang. Itu kali ya penyakit yang kayak pada putih atau apa kali ya? Hah? Apa ya? Hah? Iya, itu penyakit belang. Itu kalau puasa 3 hari di bulan Rajab, Allah jaga itu dari penyakit yang namanya penyakit belang. Iya, penyakit belang. Iya. Apa bahasanya ya? Kalau itu penyakit yang putih di tangan, sampai habis semua kulitnya, itu jadi putih semua. Itu belang apa bukan ya? Hah? Albino, bahasa Indonesianya albino. Iya. Itu dari unsur darah ya? Iya. Darah apa, Pak? Albino itu dari unsur apa? Hah? Itu bahasanya penyakit belang. Allah jaga orang yang puasa 3 hari di bulan Rajab itu, Allah jaga dari penyakit belang. Yang kelima, puasa 3 hari di bulan Rajab itu manfaatnya Allah akan jaga bagi orang yang puasa. Wa minal fitnatid dajjal, Allah jaga dia dari gangguan dajjal. Jadi kalau ada orang yang serajin puasa 3 hari di bulan Rajab itu, Allah jaga dia dari gangguan dajjal. Ya. Dajjal itu kita nggak tahu. Kata orang dikisahkan katanya kalau Dajjal itu matanya sebelah atau matanya satu. Ya itu cerita di hadis juga ada kayak gitu. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad memang nanti di akhir zaman akan turun yang namanya Dajjal. Tapi bagi kita yang rajin melakukan kesunahan Nabi Muhammad SAW, semoga Allah jaga kita, Allah hindari kita dari gangguan Dajjal. Ya, dari gangguan Dajjal. Jadi di bulan Rajab ini mari sama-sama ini ibadah tahunan kita lakukan. Yang pertama memperbanyak baca doa bulan Rajab. Yang kedua memperbanyak membaca istighfar bulan Rajab. Yang ketiga kita melakukan puasa walaupun cuma 3 hari. Yang sudah istiqomah puasa Senin Kemis, tinggal niat di hari Senin puasa Rajab. Di hari Kemis niat puasa Rajab. Tetap ketika ibu bapak melakukan puasa Rajab, tetap mendapat pahala puasa Rajab dan juga akan mendapat niat puasa, pahala puasa puasa Senin Kemis. Masih ada waktu, sudah habis, Pak. Sampai jam berapa? Berapa? 7 menitan. Ya. Jadi
Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau yang mana. Susah apa berat apa ringan tuh? Yang tadi membaca doa di bulan Rajab, membaca istighfar di bulan Rajab, puasa di bulan Rajab. Yang paling berat yang mana, Bapak? Amaliyah di bulan Rajab, puasa. Tapi bagi yang istiqomah, udah nggak kerasa itu puasa, karena udah istiqomah puasa Senin Kemis. Tapi kalau yang belum istiqomah kerasa berat, paling terasa cuma 1 hari. Kayak kita Ramadan. Ramadan itu kita puasa terasa lemas hanya di awal. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW diberikan tarbiyah, diberikan pendidikan, diberikan latihan sebelum memasuki puasa Ramadan. Disunahkan puasa Rajab, disunahkan puasa Sya'ban, disunahkan baru masuk kepada Ramadan yang wajib, supaya tubuh kita itu terbiasa. Supaya tubuh kita itu terbiasa. Di dalam tubuh kita itu ada unsur-unsur zat yang nggak baik, ya. Ketika kita puasa, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya binatang atau apa namanya bahasanya? Kuman. Iya, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya kuman. Nah, ada hasil yang makanan yang kita makan itu mengendap jadi kotoran, menjadi sesuatu kuman yang nggak baik. Nah, ketika kita puasa, mereka tidak dapat jatah makan dari makanan kita, karena kita nggak ada makanan di saat siang itu. Maka kuman itu akan memakan kotoran, akan memakan yang namanya zat-zat darah atau apa yang ada di tubuh kita yang kurang baik dimakan oleh mereka. Maka kita akan menjadi sehat, ya. Makanya puasanya menurut anjuran Nabi Muhammad jangan puasa mebleng. Ada puasa mebleng itu, puasa nggak buka-buka. Ya, kalau kita disunahkan dari mulai imsak sampai datang maghrib, itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ada orang puasa mebleng, seharian penuh 24 jam dia puasa. Ini salah, karena setiap badan kita, tubuh kita punya hak, ya. Ada hak untuk makan, ada hak untuk minum, ada hak untuk tidur, ada hak untuk istirahat. Maka yang terbaik ketika melakukan ibadah, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW supaya apa? Sumu tasihu, supaya dengan puasa tersebut badan kita menjadi sehat. Waman soma sab'ata ayyamin, siapa orang yang puasa 7 hari di bulan Rajab, gulikot anhu sab'a abwaba jahannam, Allah Subhanahu wa taala akan tutup yang namanya pintu neraka yang 7. Pintu surga itu ada 7, pintu neraka pun ada 7. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan puasa Rajab di 6 hari itu, Allah tutup buat kita pintu-pintu neraka, ya. Ya, minimal kita sesibuk apapun jangan sampai nggak puasa sama sekali di bulan Rajab. Boleh dicicil, ya boleh dicicil, yaitu tanggal 1 atau Senin, Selasa, Rebo, udah ntar puasa lagi Senin, Selasa, Rebo tambah Kemis. Jadi seminggu itu 4 hari, ya. Kalau sudah 4 hari, 2 minggu itu sudah dapat 7 hari, ya. 8 kan Senin, Selasa, Rebo, Kemis 4, ya. Kita niat puasa Rajabnya Senin, Selasa, Rebo, Kemis 4. Yang 3 lagi niat Senin, Selasa, Rebo 3, udah 7, ya. Jadi kita niat. Jadi puasa itu yang membedakan adalah baik puasa Senin Kemis ataupun puasa Rajab, bedanya cuma di niat. Ketika kita
niat puasa Rajab, maka itu menjadi sunnah bulan Rajab. Ketika kita niatnya puasa Senin Kemis, maka akan mendapatkan sunnah puasa Senin Kemis. Jadi tergantung daripada niat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita. Ini sudah tanggal 12, tinggal beberapa hari lagi Rajab akan meninggalkan kita. Lebih banyak lagi, masih banyak lagi bulan Rajab, mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadah. Nah, jikirannya, doanya, mari kita dawamkan, kita tradisikan di lingkungan kita. Sebelum sholat, ibu-ibu sebelum ngaji, ya, sebelum gurunya nyampaikan materi, ibu-ibu pujian dulu, ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa lana dzunubana. Biasanya ibu-ibu kalau di bulan Rajab itu biasanya selawatnya salat kamilah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nillaji tanhalul bihil uqadu wa tanfaridu bil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihir ragaibu wa husnul awatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin bi'adadin kulli malumillah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sholawatnya dapat, doanya dapat. Nggak kerasa itu. Dapat pahala, kerjaan selesai, sambil puji-pujian. Ini ada cuma di Indonesia. Di luar Indonesia nggak ada. Ya di Arab Saudi nggak ada. Yang ada kayak gini tradisi ini adanya di Indonesia. Siapa yang mentradisikan itu? Yaitu para wali songo. Jadi agama yang ditradisikan ini adanya di Indonesia. Kita bersyukur hidup di Indonesia, budaya agama yang dibudayakan. Kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, panjangkan umur kita dalam taat sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim, wa'fanna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan
waghfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.